Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di acara Investor Series. Kali ini Becoming the Champion of Financial Inclusion bersama Bank BRI. Nah, telah hadir bersama kita ya, ada Bapak Ahmad Royadi selaku Head of Investor Relation Bank BRI. Nanti kita akan banyak ngobrol bersama Pak Ahmad ya. Dan sebelum kita mulai acara, mau ngingetin lagi nih ke Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang belum punya rekening di BRI Dana Reksa Sekuritas ya, bisa langsung klik di e-form.danareksaonline.com. Aku ulangi lagi ya, sekali lagi e-form.danareksaonline.com gitu. Oke. Baiklah, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita akan langsung mulai acara Investor Series kita pada sore hari ini. Waktu akan saya berikan kepada moderator kita pada sore ini, yaitu Bapak Reza. Silahkan, Bapak Reza, dimulai. Ya, terima kasih Mbak Mita. Ya, selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan Investor Briders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih nih atas kesediaannya untuk hadir dalam acara kami Investor Series, di mana pada sore kali ini emiten yang kami undang untuk memberikan paparan terkait dengan perkembangan dari bisnis serta kinerjanya itu adalah parent kami sendiri, yaitu PT Bank BRI Persero Tbk. Jadi di sini ya seperti kita ketahui bahwa 2 tahun belakangan selama pandemik COVID-19 ini perekonomian memang mengalami perlambatan. Namun saat ini keadaan dapat dikatakan sudah mulai membaik ya, di mana ekonomi mulai bergeliat dikarenakan adanya dukungan yang cukup masif dari pemerintah. Dan terhitung semenjak kuartal 2 2020 hingga posisi saat ini, government spending pun telah bertumbuh dari yang tadinya minus 5,32% menjadi minus 0,74%. Jadi memang dapat dikatakan government pun melakukan spending yang cukup signifikan untuk mengcounter perlambatan ekonomi yang terjadi akibat adanya pandemi ini. Hal ini cukup berdampak bagi kenaikan aktivitas dan optimisme pada segmen UMKM ya, yang akhirnya tentu meningkatkan juga jumlah kredit dan kredit ataupun number of debitors maksud saya dari Bank BRI. Walaupun harus diakui saat ini BBRI masih harus sangat berhati-hati dalam menjaga kualitas pinjamannya. Hal ini seiring dengan mulai terlihatnya recovering profitability BRI di level NII, PPOP maupun net profit. Positioning Bank BRI sendiri di antara peers-nya masih terjaga, di mana loan growth masih bisa bertahan di level positif, yaitu plus 1,4%, ketika industri justru mengalami penurunan pada level minus 3,8% year on year. NIM pun dapat dijaga pada level 6,85%, sementara industri berada pada level 4,55% atau di bawah 5%. Lalu jika kita berbicara tentang equity investors yang cenderung memang memvalue potensi masa depan atau melihat future value gitu ya, tentu BBRI juga dikatakan dapat atau masih menawarkan banyak potensi untuk perkembangannya ke depan. Di antaranya BRI merupakan leading and well positioned to serve micro yang sudah menjadi core business dan engine growth selama ini. Lalu merupakan first mover on ESG atau yang environment pro to environment implementation sebagai wujud tanggung jawab BBRI di tengah komunitas ataupun masyarakat. Kemudian digital transformation yang terus keep up gitu ya, agar tetap bisa bersaing di industri dan dapat menjadi trendsetter di perbankan. Lalu robust kapital dengan dividen payout rasio yang stabil bagi pemegang sahamnya, dan juga konsisten setiap tahunnya memberikan dividen dan bertumbuh dari tahun ke tahun. Baiklah Bapak Ibu, dari highlights yang tadi saya sampaikan, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Ahmad Royadi, atau kita panggil Bapak Ahmad, selaku Head IR BBRI,
yang langsung nanti kita mulai diskusinya dengan beliau, dan kita minta nanti beliau untuk memberikan paparan lebih detail terkait 4 poin yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan positioning BRI pada industri perbankan, segmentasi, dan target marketnya. Untuk tidak berlama-lama, dipersilakan Bapak Ahmad untuk memberikan paparannya. Terima kasih. Salah satunya dengan rencana BRI membentuk ekosistem ultramikro ya. Kalau kita lihat di slide berikutnya, kita lihat di sini di peta persaingan industri perbankan. Kalau kita lihat di bawah bottom of the pyramid yang warna orange, ini merupakan segmen yang BRI fokus ya, mikro dan ultramikro. Di sini uniknya dari sisi player ini besar ya, jutaan, 50 jutaan. Dari sisi yield juga memberikan yield yang tinggi ya. Namun menariknya pesaing atau player di segmen ini terbatas ya. Kalau dulu mungkin 10 tahun lalu banyak bank-bank besar mencoba memasuki segmen ini, baik bank BUMN maupun bank swasta. Namun setelah beberapa waktu mereka meninggalkan segmen ini. Jadi meskipun segmen ini potensi marketnya besar, memberikan yield tinggi, namun ternyata nggak semudah yang dibayangkan men-serve bisnis ini ya. Ini yang kita terus coba perbaiki, baik dari sisi bisnis proses, bisnis model, maupun terus menemukan sumber-sumber pertumbuhan baru, karena di Indonesia ini relatif masih penetrasi perbankannya masih rendah. Semakin ke atas segmennya semakin kecil dan playernya semakin banyak. Ini yang coba BRI terus pertahankan untuk terus men-serve segmen ini dengan lebih baik lagi ya. Potensi yang pertumbuhan ke depan juga masih sangat tinggi di segmen ini kalau kita lihat di mungkin tayangan berikutnya. Dari sekitar lebih dari 50 juta mungkin ya pelaku UMKM khususnya ultramikro ini masih lebih dari 30 juta belum terlayani. Jadi 47% belum terlayani. Inilah merupakan salah satu fokus BRI ke depan untuk unlocking new growth ya untuk di mikro dan ultramikro ya. Kalau kita bedah lagi dari gambar yang kiri, dari 45 juta pelaku UMKM, hanya 15 juta yang sudah terlayani oleh lembaga keuangan formal ya, seperti bank, bisnis gadai, pegadaian, grup lending, BPR, dan juga fintech. Menariknya masih ada 30 juta lagi yang belum terlayani. 18 juta benar-benar belum terlayani, 7 juta mereka pinjam kepada teman, kepada keluarga, dan 5 juta kepada rentenir ya. Jadi ini berdasarkan riset kita. Jadi ke depan potensi ke depan sangat besar sekali ya. Next. Ini juga menggambarkan komitmen BRI untuk terus menumbuhkan mikro dan ultramikro ya. Dari tahun ke tahun produk-produk BRI yang sudah BRI miliki kayak Kupedes ini secara rata-rata tiap tahun tumbuh ya. Jadi nasabah yang sama rata-rata pinjaman mereka itu tiket size mereka tuh naik ya. Jadi ini juga kelebihan atau benefit beauty of playing di micro ya. Jadi yang penting kita customer base kita perbanyak pada saat mereka sudah onboarding. Ini kalau kita trade dengan baik, mereka kita advice, kita sama-sama kasih bimbingan. Ini tiket size mereka terus meningkat. Kayak Kupedes ini dulu 2010 20 juta, pelan-pelan naik, 2019 50 juta, sekarang sekitar mungkin di atas 55 juta ya. Jadi ini juga yang mengapa dengan skala yang BRI miliki, cost efficiency ratio juga terus turun nih. Jadi tadi nasabah yang sama, tiket size tumbuh. Jadi OPEX orang yang melayani juga kita nggak perlu bertumbuh sesuai outstanding. Jadi cukup kita jaga kualitas kreditnya. Hal yang sama juga terjadi di KUR Mikro ya. Pada saat 2015, KUR Mikro ini mungkin sebagian besar kita sudah tahu ini program dari skema pemerintah
dengan yield yang tertentu, sekarang ini sekitar 16,5, tiket size-nya maksimal 25 juta. Ini terus meningkat dengan tiket size-nya meningkat sampai sekarang 22 juta. Bahkan sekarang ada lagi kurs super mikro ya, yang tiket size 8,7 juta. Nah, tahun ke tahun dengan makin meningkatnya tiket size, ada area yang quote unquote seperti kita tinggalkan sebelumnya. Jadi segmen-segmen di bawah kur mikro itu sebelumnya tidak terlayani ya, karena kita fokus di pinjaman yang paling rendah kur mikro, karena berdasarkan efisiensi, berdasarkan scale, dengan tiket size naik, kita strateginya ya kita akan melayani di tiket size yang agak lebih tinggi ya, karena dari sisi OPEX ini akan lebih efisien. Namun demikian, sejak 2017-2018 kita terus mencoba melakukan inovasi sejalan dengan transformasi yang BRI lakukan dengan mendigitalkan bisnis proses sehingga loan officer kita lebih produktif, dan juga coba meng-create bisnis model baru ya, seperti digital loan. Kita punya Ceria, kita punya Kece, kita punya Pinang yang saat ini di Bank Agro, yang tiket size-nya di bawah kur mikro ya. Sebelumnya kita nggak mau men-serve ini karena mahal ya, dengan tiket size yang kecil walaupun bunganya tinggi, dari sisi OPEX wise ini sangat mahal sekali. Tapi dengan adanya digital lebih efisien, lebih produktif, karena sebagian besar proses sudah didigitalkan tanpa perlu keterlibatan orang. Makanya kita sekarang mulai terus mampu men-serve segmen-segmen di bawah kur ya, termasuk juga kur super mikro. Ini kur super mikro unik ya, walaupun baru 2 kuartal, ternyata kita udah punya outstanding lebih dari 10 triliun. Dan kita sudah punya nasabah baru itu lebih dari 1,4 juta. Tanpa kita harus menambah cabang, tanpa kita harus menambah loan officer ya. Ini juga menggambarkan bagaimana proses digital bisnis proses yang BRI lakukan, yang transformasi digital, mampu meningkatkan produktivitas. Sehingga kita dapat men-serve segmen baru, dengan jumlah borrower 1,4 juta tambahan baru, tapi orangnya tetap, outletnya tetap, networknya tetap ya. Ditambah lagi dengan adanya keberadaan agen drilling. Nah, ke depan kita terus mensasar segmen-segmen di bawah kur mikro, di bawah super mikro, di segmen ultra mikro, baik melalui produk-produk digital kita, baik melalui kur super mikro, baik melalui kerjasama dengan fintech dan e-commerce. Saat ini kita sudah banyak melakukan kerjasama dengan fintech e-commerce. Ditambah lagi tadi dengan inisiatif pembentukan holding atau ekosistem ultra mikro, ini akan menambah ke depan sumber pertumbuhan baru ya. Sumber pertumbuhan baru. Kembali lagi tadi strateginya bagaimana meningkatkan customer base sebanyak-banyaknya, borrower sebanyak-banyaknya, karena begitu sudah di BRI Group, maka dia akan tumbuh, potensi tumbuhnya lebih tinggi dibanding segmen-segmen atas ya. Segmen-segmen katakanlah menengah korporasi yang sumber trajek dari pertumbuhannya sudah terbatas ya. Kalau ini kita karena mereka masih kecil, maka dia akan terus tiket size meningkat, dan dia bisa kita upgrade terus ke produk-produk yang sesuai dengan skala bisnisnya dia. Itu dari sisi pertama, dari sisi BRI leading dan well positioned to serve micro and ultra micro, dan terus mencari sumber pertumbuhan baru. Selanjutnya juga dari sisi ESG, mungkin sebelumnya sudah saya sampaikan, BRI terus fokus memperbaiki implementasi ESG di BRI, baik sebagai kapasitas BRI sebagai first mover dalam sustainable banking, maupun juga dari sisi inisiatif-inisiatif lainnya seperti penerbitan sustainable bond, terus juga BRI terus komit untuk implementasi menyalurkan kredit-kredit yang sesuai dengan kriteria bisnis berkelanjutan dan lainnya. Ini merupakan salah satu komitmen BRI. Jadi nggak hanya profit, tapi juga lebih support ke bagaimana bisnis BRI berkelanjutannya. Bagaimana kita terus bisa meningkatkan portofolio ke kegiatan-kegiatan yang bisnis yang berkelanjutan. Ini juga merupakan salah satu
komitmen BRI ke depan. Berikutnya juga dengan bisnis environment yang berubah di Indonesia ya, seperti kita ketahui bahwa perubahan customer behavior itu sangat cepat ya, khususnya ke arah teknologi ya. Ini dan di satu sisi juga tadi Indonesia itu memiliki market yang sangat besar yang belum tersentuh, belum antep, masih lebih dari 30 juta pelaku UMKM khususnya ultramikro yang belum tergarap, dan juga marketnya karena populasi Indonesia masih relatif produktif, marketnya masih growing. Jadi ini sebenarnya kenapa banyak asing atau bank-bank asing yang ingin beroperasi di Indonesia, karena marketnya cukup menjanjikan ya. Namun di lain sisi Indonesia ini nggak satu pulau, nggak kontinen, nggak kayak Amerika, tapi juga ada tantangan dari sisi geografis ya. Makanya kita memilih strategi BRI sebagai hybrid bank. Jadi transformasi digital yang BRI sudah lakukan, baik dari sisi digital business proses, pengembangan terus di digital ekosistem, plus juga dengan mendeliver digital promotion baru seperti digital loan, ini dikombinasikan dengan network BRI yang BRI miliki saat ini yang terluas 9.200 outlet, plus keberadaan agen drilling ya. Saat ini lebih dari 450.000 nasabah BRI, debitur BRI sudah bekerja sama, kita jadikan sebagai agen, sehingga transaksi perbankan bisa dilakukan di toko atau kios mereka yang kecil itu ya. Plus mereka juga sebagai memberikan nggak hanya fee income bagi BRI, tapi juga memberikan referral ya. Jadi ini memberikan feeder bagi BRI untuk pertumbuhan ke depan. Ditambah lagi keberadaan 37.000 financial advisor. Sekarang kita namakan loan officer kita financial advisor, jadi lebih dari 37.000 ya. Jadi ini mungkin yang membedakan strategi BRI dengan bank-bank yang pure digital ya. Kita tetap untuk mempertahankan posisi kita, strong position kita di Indonesia untuk melayani market Indonesia yang cukup unik ya. Jadi contohnya keberadaan agen kita hampir 500.000 ini ternyata belum mengcover semua jumlah desa di Indonesia. Jadi ada 40.000 desa yang belum tercover oleh agen drilling. Jadi kembali lagi itu menggambarkan market Indonesia yang cukup unik dan potensinya cukup tinggi ya. Selanjutnya juga selain strong position kita sebagai hybrid bank, kita juga terus memiliki permodalan yang cukup baik ya. Jadi permodalan yang cukup baik, yang cukup kuat, yang dapat mendukung pertumbuhan ke depan. Di satu sisi juga BRI terus bisa memberikan dividen yang relatif sustain ya. Seperti kita ketahui secara tren dividen kita terus terjaga yang 40, 50, 60, 65. Tentunya ini pembayaran dividen sebagai balancer ya, sebagai penyeimbang antara kondisi permodalan BRI, terus juga pertumbuhan BRI, ROE BRI, dan jika ternyata memang masih ada ruang untuk dibagikan kepada pemegang saham, tentunya kita akan bagikan dengan tetap memperhatikan sumber-sumber pertumbuhan BRI ke depan. Mungkin itu dari saya. Mungkin sedikit update lagi tentang digital, bahwa contohnya agen drilling terus kita tingkatkan keberadaannya, nggak hanya men-serve layanan perbankan, ke depan juga kita sedang mengembangkan drilling 2.0 ya. Jadi dia nggak hanya melayani bisnis atau layanan perbankan, tapi juga ada beyond banking ya, seperti asuransi, terus juga kerjasama dengan ticketing dengan beberapa airline dan lainnya. Ini juga ke depan yang terus kita kembangkan ya, agen drilling. Ini merupakan salah satu sumber pertumbuhan ke depan juga ya. Nah ini tentunya infrastruktur BRI yang BRI miliki dan pengalaman BRI yang BRI telah miliki dalam hal terus memperbaiki
bisnis environment and business operation ini juga sangat terbuka untuk diterapkan di ultramikro ekosistemnya. Jadi dari sisi sinergi ke depan banyak sinergi yang BRI BRI miliki yang dapat diterapkan katakanlah di Pegadaian dan PNM ya, seperti mendigitalkan bisnis proses, terus juga co-location, di mana cabang-cabang BRI itu bisa sebagai cross sales dan juga sebagai melayani dari nasabah-nasabah dari PNM dan Pegadaian. Mungkin itu contohnya tadi mungkin secara ringkas Mas Reza disampaikan ke depan dengan adanya ultramikro ecosystem ini banyak sinergi yang bisa BRI dapati, entity ini dapati, baik dari sisi sumber pertumbuhan baru maupun dari sisi perbaikan OPEX dan juga perbaikan cost of fund. Mungkin demikian dulu dari saya, Mas Reza. Kita bisa lanjut dengan Q&A. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad atas paparannya. Jadi mungkin memang bisa disimpulkan ya dari paparan tadi bahwa memang BRI ini bank yang sangat dekat dengan UKM ya Pak, mikro, dan sesuai paparan Bapak tadi juga. Mungkin kalau kita flashback sedikit di kisaran tahun 2000-an awal gitu kan, menjelang 2010 itu kan banyak sekali bank-bank yang memang melihat mikro sebagai salah satu darling lah untuk meningkatkan market share dan profitability. Tapi memang seiring berjalannya waktu, the winner takes all sih sepertinya, dan bisa dikatakan ya BRI is the leading and champion for financial inclusion khususnya di segmen mikro ini. Tadi juga saya coba take note net interest income juga sustainable ya Pak, bisa terjaga dengan baik gitu ya, dan committed untuk pengembangan mikro, juga commit to grow micro and SME. Kemudian di ESG juga BRI loan-nya juga cukup lumayan besar. Tadi kalau saya catat sekitar lebih dari 60%, dengan tiket size mungkin totalnya hampir 600 triliun. Juga dari story positioning di Indonesia market yang memang cukup unik, dan BRI tetap dapat keep up untuk bisa sustain dan terus grow. Nah, mungkin Bapak Ibu rekan-rekan investor, jika ada pertanyaan bisa dimasukkan ke chat box. Nanti juga saya akan kolaps dengan Mbak Eka selaku equity research kami. Tapi ini first of all, Pak Ahmad, sebelum go through ada satu pertanyaan nih Pak, yang sebenarnya sih banyak investor nih, mungkin saya juga turut mewakili ya. Kaitannya dengan harapannya apa nih Pak ke depannya setelah memang holding ultramikro yang memang digadang-gadang gitu ya, bahkan oleh pemerintah sendiri melalui Kementerian BUMN kalau saya ingat di awal tahun kemarin, cuma memang karena ada COVID jadi sedikit tertunda gitu ya. Kan ini kan memang harapannya BRI bakalan expand luar biasa dan menggrab unbankable mungkin ya, yang size 30 juta calon customer gitu ya Pak. Nah, mungkin bisa dipaparkan sedikit lebih dalam Pak. Kira-kira nih mungkin ya bentuk efisiensi apa sih Pak yang bisa dilakukan sekiranya nanti holding ultramikro ini terbentuk gitu ya, terutama dari segi biaya operasional maupun penempatan pegawai, serta juga maintain dari cost efficiency ratio yang bisa kita katakan kan mungkin banyak cabang baik Pegadaian maupun cabang PNM yang kurang lebih bersinggungan dengan BRI. Nah, harapannya kan dengan merger ini ya everybody is happy gitu ya. Nah, kira-kira kiat-kiatnya seperti apa Pak, dan nanti akan reflect ke balance sheet akan seperti apa? Mungkin bisa dipaparkan Pak Ahmad. Terima kasih sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi tadi salah satu tujuan utama kenapa kita membentuk ultramikro ekosistem ini tadi, kita ingin bagi BRI tentunya ini fixing the new source of growth ya. Kita unlocking new source of growth karena peluangnya sangat besar sekali ya, potensinya sangat besar sekali. Masih ada lebih dari 30 juta yang belum terlayani ya. Dari sisi pemerintah juga,
visi BRI tadi ya, champion of the financial inclusion. Dari sisi pemerintah juga sejalan ya, pemerintah ingin meningkatkan nggak hanya porsi UMKM, total loan UMKM menjadi sekitar 22% ya kalau nggak salah, sekarang masih rendah, dan juga ingin terus meningkatkan financial inclusion di Indonesia ya, targetnya kalau nggak salah 80-90% ya. Jadi ini sejalan antara visi BRI, aspirasi BRI yang ingin terus menserve, menumbuhkan segmen mikro dan ultra mikro, tap di untap, di satu sisi juga ini sejalan dengan tujuan pemerintah. Selain itu juga dari sisi Kementerian BUMN memang sudah ada rencana untuk meningkatkan produktivitas dari SOI BUMN ya. Makanya kemarin kan sudah dibentuk beberapa holding ya. Ada holding energi, tambang, asuransi. Nah, untuk BRI ini memang dan sejalan dengan aspirasi BRI bahwa BRI akan menjadi bersama dengan PNM Pegadaian ultra mikro ekosistem ya tadi ya, antara PNM Pegadaian dan BRI. Nah, ke depan tentunya sangat dengan adanya kolaborasi ini, dengan adanya ultra micro ecosystem ini, banyak value proposition yang akan didapat ya, dibanding kalau misalkan BRI, Pegadaian, PNM sendiri-sendiri ya. Jadi seperti di sini, kalau dari kita lihat PNM ini memang tujuan utamanya memang empowerment ya. Jadi banyak nasabah-nasabah yang tadi belum tergarap itu lebih dari 30 juta, nggak semuanya bankable. Mungkin mereka punya bisnis yang visible, tapi dari sisi bankable, dari sisi bank, dia belum layak ya. Katakanlah size-nya masih terlalu kecil, atau dia belum punya kolateral, atau dia belum cukup lama di suatu bisnis tersebut. Nah, ini yang di fungsi PNM di sini yang sebagai pintu pertama ya, yang untuk menggrab mengempower nasabah-nasabah ultra mikro ini. Setelah mereka ada di PNM Pegadaian, PNM katakanlah 2 atau 3 cycle, mereka akan punya 2 pilihan. Kalau dia punya kolateral, dia mau lebih simpel, dia bisa ke Pegadaian ya. Atau misalkan ternyata dia bisnisnya udah terus berkembang, dia udah memiliki agunan atau sudah visible, kalau kita kasih KUR, kita bisa berikan pinjaman KUR, khususnya KUR super mikro ya. Dan terus kita akan integrasikan dan terus kita naik kelaskan ya kepada nasabah dari KUR super mikro maupun juga KUR mikro atau Kupedes ya, sebelum nanti ke segmen yang lebih besar lagi. Jadi dengan adanya ini, yang pertama akan nasabah itu akan diberikan produk yang komplit dibanding kita hanya sendiri-sendiri. Jadi kalau misalkan belum ada ekosistem ini, katakanlah ada nasabah yang datang ke BRI, ternyata mereka belum layak, pasti kan kita nggak layani kan gitu. Tapi dengan adanya ini lebih terintegrasi ya, lebih terintegrasi. Nanti ada beberapa contoh inisiatif kita. Yang kedua juga ini memberikan akses yang lebih luas dan lebih mudah bagi pelaku ultramikro melalui co-location ya antara Pegadaian, PNM dan BRI. Ini salah satu sinergi yang bisa dilakukan ya. Jadi BRI tadi seperti yang di slide hybrid bank, kita punya outlet 9.000 ya. Yang sebelah kanan kalau Bapak Ibu lihat sebelah kanan pojok kanan. Selain outlet kita punya agen hampir 500.000. Sedangkan PNM hanya 1.800 dan Pegadaian 4.100. Jadi dari sisi OPEX jelas, ke depan PNM dan Pegadaian nggak perlu lagi buka cabang, nggak perlu lagi buka kantor, hanya untuk menumbuhkan bisnis. Mereka bisa menggunakan outlet kita ya, BRI, Briling, untuk men-tap nasabah kita. Dan ini juga udah kita siapkan collocation ya. Jadi katakanlah ada nasabah yang datang baik ke BRI, baik ke Pegadaian atau PNM, mereka akan dilayani oleh customer service. Customer service akan menggunakan, kita nanti kembangin namanya Umi Super Apps ya.
untuk segmen kira-kira apa yang cocok bagi mereka ya, sebelumnya. Jadi nanti akan diarahkan, akan diberikan referral, misalkan dia ternyata cocok ke nasabah pegadaian atau PNM, akan kita berikan referral melalui aplikasi ini ya. Jadi nanti ini akan terhubung dengan loan officer atau open officer pegadaian atau PNM. Ini kita namakan co-location ya. Jadi ini salah satu inisiatif bagaimana bisa melakukan cross sales, bagaimana bisa melakukan pertumbuhan bisnis tanpa membuka kantor, membuka cabang, dan bisnis prosesnya juga lebih efisien ya. Ini yang tadi ada Umi Super Apps, ini juga akan kita kembangkan ya. Jadi saat ini masing-masing entity punya digital aplikasi ya. Kayak BRI kita punya Brisport, di Pegadaian punya Selena, dan di PNM punya Inisiasi Mekar. Nah ini akan diintegrasikan 3 aplikasi ini ke dalam kita namakan pojok Umi atau Umi Corner ya. Jadi nanti Umi Corner ini ada ditaruh di Brisport, di BRI, ada ditaruh di Selena, ada ditaruh di Inisiasi Mekar. Tentunya ini akan memudahkan cross sales dan juga penjualan ya. Jadi sinergi ke depan post acquisition udah kita siapkan ya, co-location terus juga Umi Super Apps ya. Kembali kalau misalkan kita kembali ke sinergi yang bisa kita lakukan. Saya itu juga tadi join customer acquisition melalui billing agent tadi juga menggunakan Super Apps. Kalau kita bisa lihat di slide tentang billing agent, jadi nggak hanya co-location. Kalau co-location kan unit kerja atau kantor BRI yang bisa men-serve nasabah-nasabah potensial dari Pegadaian, PNM, dan BRI. Nah ini juga si agen billing yang saat ini kita punya lebih dari 450.000, ini juga bisa melayani ya. Jadi ada nasabah yang datang ke agen billing, nanti juga akan dibantu oleh agen billing. Kira-kira cocoknya tuh apa? Nanti si agen billing juga menggunakan aplikasi tersebut gitu. Kalau misalkan cocok ke BRI akan di-refer ke BRI untuk mendapatkan katakanlah kur mikro, super mikro, atau misalkan lebih tepat ke Pegadaian akan dikirim ke Pegadaian dan selanjutnya demikian juga ke PNM. Jadi ini contoh-contoh inisiatif yang saat ini sudah mulai dikembangkan ya. Jadi udah mulai diimplementasikan bahkan. Jadi itu salah satu contoh sinergi. Yang keempat juga kita punya nasabah nanti akan memiliki akses ke micro payment ekosistem. Ini juga yang terus dikembangkan BRI ya. Jadi ini mungkin ada contohnya kita punya banyak aplikasi-aplikasi yang kita miliki di platform micro payment kita ya. Jadi ini ke depan bisa dimanfaatkan juga, diintegrasikan kepada nasabah-nasabah Pegadaian dan PNM. Jadi ini salah satu contoh-contoh inisiatif yang sinergi yang BRI dapat lakukan. Ini juga dari sisi nomor 5, empowerment and increase capability for ultra micro customer to upgrade to micro. Jadi ini juga lebih smooth. Kalau sekarang mungkin ada nasabah yang bagus di PNM, mungkin PNM akan reluctant ya merefer ke katakanlah ke BRI atau ke Pegadaian. Dengan adanya integrasi ultra micro ecosystem ini lebih smooth ya. Jadi bagaimana kita mengupgrade, menaik kelaskan nasabah dari nasabah grup lending ke nasabah Pegadaian atau nasabah ke BRI ini lebih smooth ya, karena nanti kita ada istilahnya joint KPI. Jadi kita punya KPI bersama ya. Jadi bukan berarti PNM akan kehilangan nasabah, KPI-nya atau pencapaiannya turun, tapi tidak, ini merupakan integrasi. Selain itu juga ada data integrasi ya, di 2.6. Ini juga sudah kita siapkan karena dengan kita menjadi ekosistem, maka data yang dikelola ini akan lebih terintegrasi ya. Kita sudah siapkan juga sistemnya, data-data yang masuk dari Pegadaian PNM akan diolah. Nanti tentunya ini akan dimanfaatkan sesuai dengan katakanlah untuk berbagai kegunaannya. Jadi salah satu contohnya pada saat PEN kemarin ya, BRI memiliki atau melayani
penyaluran BPUM itu bantuan produktif usaha mikro. Kita sudah melanjutkan ke 16 juta ya. Ke 12 juta BPUM ya. Kalau nggak ada integrasi ini paling yang kita pilih ya. Kita pilih nasabah yang layak mendapat kurs super mikro ya kita pilih dapat 1,4 juta katakanlah. Untuk selanjutnya dijadikan kurs mikro. Data yang lainnya udah kita nggak kita layani kan. Dengan adanya ultra mikro ekosistem ini kita akan pilah-pilah tadi melalui data integrasi. Dari 12 juta itu mana yang langsung layak bisa menikmati pinjaman bank kurs super mikro, atau katakanlah yang belum berbankable kita bisa salurkan, kita bisa refer ke Pegadaian dan PNM. Ini salah satu contoh bagaimana sinergi ini akan terbentuk, akan dimanfaatkan dibanding masing-masing dari kita tuh sendiri-sendiri. Jadi itu mungkin kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Jadi secara umum sinerginya dari sisi growth yang bisa lebih tinggi tadi dengan adanya data integrasi, colocation, ini bagi BRI ini tentunya bisa menambah pertumbuhan sekitar 200 basis point bagi BRI ya. Bagi PNM ini lebih tinggi lagi akan meningkatkan pertumbuhan. Pegadaian juga hal demikian. Dari sisi cost of credit juga dengan data yang lebih terintegrasi, perbaikan loan underwriting khususnya katakanlah di PNM ini akan diharapkan akan memperbaiki dari cost of credit. Yang ketiga juga dari si OPEX reduction ini banyak room for improvement-nya. Jadi kalau kita bisa bedah lagi ya, PNM itu yield pinjamannya tinggi ya, sekitar 25% yieldnya. Namun dari sisi NIM mungkin kurang lebih 18%, BRI NIM-nya 7%, PNM 18%. Jadi sebenarnya dari sisi upper line ini sangat menguntungkan. Namun kalau kita kurangin dari OPEX, itu OPEX-nya tinggi 12% ya. Jadi dengan adanya berbagai inisiatif ini kita punya room untuk memperbaiki OPEX baik di PNM maupun Pegadaian. BRI sudah memiliki pengalaman ya, bagaimana kita terus bisa mendigitalkan bisnis proses di mikro, kita bisa meningkatkan produktivitas. Jadi tadi juga dengan colocation mereka nggak perlu membuka cabang ya. Dari sisi cost of fund juga demikian ya. BRI dengan liquidity yang lebih dari cukup bisa mengganti funding Pegadaian PNM yang cost of fund-nya lumayan tinggi ya, di atas 8%. Jadi kalau kita BRI bisa men-shift dari katakanlah secondary reserve yang biasa kita tempatin di SBN atau penempatan di BI yang katakanlah yield-nya hanya 5-6%, kita geser ke katakanlah memfunding Pegadaian PNM, ini masih bisa memberikan sinergi ya. BRI yield-nya lebih baik dibanding secondary reserve ini ditempatkan di instrumen-instrumen liquidity. Dari si PNM Pegadaian juga akan menurunkan cost of fund. Jadi mungkin itu jawaban dari saya, Mas Reza. Ya, terima kasih Pak Ahmad, sangat komplit dan komprehensif ya. Jadi memang kalau dilihat dari penjelasannya tadi ya, tujuan dari pembentukan holding ultra mikro ini adalah untuk meningkatkan sinergi para pemain di mikro gitu ya, dan juga tentunya di masing-masing segmen nasabahnya. Dan di sini tujuannya membuat consolidated ultra micro ecosystem for more integrated customer journey gitu ya Pak. Jadi dimulai dari yang unbankable dan ujungnya akhirnya bisa menjadi bankable mungkin lewat tour, dan tujuan dari sinerginya juga kelihatan sekali bahwa dapat meningkatkan growth dan juga mereduksi cost baik kredit, OPEX maupun cost of fund ya dari adanya sinergi ini. Harusnya sih ke depannya ini akan menjadi sangat baik, apalagi tadi data, big data analisisnya juga sangat solid Bank BRI ya. Baik, mungkin saya coba ke Mbak Eka. Mbak Eka, nanti paralel sembari saya siapkan list pertanyaan yang dari chat box, mungkin Mbak Eka dipersilakan Mbak. Makasih Mas Reza. Iya Pak Ahmad, saya ada pertanyaan tuh terutama terkait dengan PNM ya. Produknya kan dia bisa dibilang tadi udah disebutin cukup unik kan. Jadi dia ultra mikro, tiket size-nya mungkin masih di bawah 10 juta gitu kan. Nah, kalau saya nggak salah nih PNM tuh kan mungkin masih
bisnis modelnya tuh arisan ya, jadi grup lending gitu. Nah, apakah ke depannya dengan adanya pembentukan holding ultramikro ini akan ada produk-produk lain yang lebih ke individual atau akan tetap melanjutkan istilahnya existing produk yang masih grup lending atau arisan ini, Pak? Baik, Kak, saya coba jawab ya. Jadi meskipun nanti dua entity ini akan dimiliki 100% saham-sahamnya BRI, namun mereka tetap melakukan bisnis model sesuai dengan saat ini ya. Jadi PNM dengan grup lendingnya, Pegadaian dengan bisnis gadainya. Jadi mungkin itu. Jadi kembali tadi kita memposisikan PNM sebagai apa ya? Pintu awal ya, pintu pertama untuk men-tap di Antep ya. Jadi nanti tetap PNM akan fokus di grup lending, namun dari sisi bisnis proses, dari sisi OPEX, dari sisi cost of fund, dari sisi juga apa namanya integrasi data ini akan terus diperbaiki ya. Jadi tetap jadi akan fokus ke bisnis model saat ini ya. Karena kalau untuk misalkan individual ya, misalkan dia sudah layak, maka akan lebih efisien dilayani oleh katakanlah BRI melalui kurs super mikro ataupun kur mikro ya. Karena kan tadi seperti Mbak Eka sampaikan rata-rata grup lending di PNM itu sekitar mungkin 3 juta ya, 3-4 juta. Kita punya kurs super mikro rata-rata outstandingnya 8 juta ya. Jadi apa namanya in between itu kalau dia punya agunan, dia pengen cepat, katakan punya perhiasan emas, itu akan di-serve oleh Pegadaian. Jadi tetap kembali lagi kita nggak akan merubah banyak bisnis model, bahkan akan lebih difokuskan dengan sesuai dengan fokusnya ya, kayak katakan PNM mungkin grup lending ya, untuk BRI mungkin individual lending ya, yang paling rendah ada kurs super mikro. Kalau misalkan ada mau harian nanti juga individual lending ada, nanti kita punya katakanlah KC, kredit ekstra cepatnya dari BRI. Jadi lebih ke situ Mbak Eka, lebih PNM akan lebih fokus ke bisnisnya saat ini di lending. Baik, terima kasih banyak Pak Ahmad atas jawabannya. Mungkin Mas Reza udah ada pertanyaan yang dari chatbox? Ya, terima kasih Mbak Eka. Nah, mungkin ini juga karena waktu rada mepet, saya coba merangkum nih Pak pertanyaan dari chatbox. Kalau banyak yang nanya harga saham BRI nanti kita bahas di sesi teknikal lah sebentar lagi. Cuman mungkin yang cukup menggelitik nih Pak, di sini ada pertanyaan bahwa apa namanya, apakah BRI dan BRI Agro ini apa namanya gerak langkahnya ini dapat memunculkan persaingan nih one another gitu ya. Sama mungkin pertanyaan satu lagi, sehubungan dengan ekspansi yang ada dan juga perkembangan market nih, terutama bank digital nih, bagaimana BRI menyikapi keadaan tersebut, karena kita juga mungkin sama-sama nih melihat atau menyaksikan bahwa hype genderang dari bank digital nih luar biasa gitu loh, bahkan sahamnya udah rally dulu kemana-mana. Nah mungkin itu Pak Ahmad pertanyaan dari apa namanya chatbox, jadi terkait dengan apakah sinergi ini dapat apa ya memunculkan persaingan juga ke BRI Agro atau mengecilkan gerak langkah BRI Agro, dan juga bagaimana BRI menyikapi adanya perkembangan dari bank digital akhir-akhir ini. Mungkin itu Pak Ahmad, silakan. Terima kasih Mas Arya. Jadi kembali lagi ultramikro ecosystem dibentuk tentunya merupakan upaya untuk men-serve custom market yang tadinya belum terlayani ya. Jadi misalkan kita ada waktu melihat-lihat di daerah nggak jauh-jauh ya, katakanlah di Bogor ya, berapa kilo dari istana itu banyak nasabah-nasabah potensial dari grup lendingnya PNM. Kecil-kecil 2 juta 3 juta agak di pelosok yang mungkin even bagi BRI sendiri yang terkenal dengan mikro, dengan kur mikronya, ini belum mau untuk melayani karena dari sisi scale, dari sisi kelayakan, mereka tuh belum layak untuk katakanlah menjadi belum bankable ya.
Makanya keberadaan PNM di situ untuk sebagai pintu awal untuk menaik kelaskan ya, dari tadinya belum terlayani menjadi terlayani. Itu ya. Jadi ini demikian juga, dan ini juga tidak beririsan dengan katakanlah Bank Agro ya. Karena katakanlah BRI udah sebagai hybrid bank fokus di nasabah-nasabah mikro yang konvensional yang existing, dan juga ke nasabah-nasabah yang belum teraktif. Sedangkan keberadaan agro, meskipun BRI dengan dengan digital capabilities ini, tetap BRI memiliki kelemahannya. Jadi layering dari katakanlah pengambilan keputusan dengan organisasi yang luas ini, yang lebar ini tentunya meskipun kita sudah memiliki digital capabilities yang sudah kita jalankan dan sudah menghasilkan, kita masih perlu suatu entity sebagai digital attacker yang slim, yang lebih agile, yang lebih fleksibel pada saat menemukan sumber-sumber pertumbuhan digital baru ya, untuk bersaing dengan digital bank ya. Jadi ini nggak saling beririsan ya. Dan agro ini juga fokus nanti ke depan melayani gig ekonomi ya. Jadi seperti yang sekarang trennya lagi meningkat ya. Jadi freelancer, yang kreatif industri, yang yang secara umum lebih fleksibel dalam pekerjaan, dan juga yang mungkin juga nggak terlayani di di BRI ya. Jadi ini segmennya benar-benar menurut kami sangat berbeda ya. Terus yang kedua juga untuk mensiasati adanya digital bank. Tadi kalau BRI kan jelas kita sebagai hybrid bank mengkomunikasikan antara network dan digital capabilities ya. Namun dari sisi lending kita terus meng-create sumber-sumber pertumbuhan baru dan bisnis model baru ya. Kayak BRI, strategi BRI menghadapi fintech dan e-commerce dan juga digital bank untuk bersaing dengan digital bank, kita lebih banyak melakukan kolaborasi ya. Kayak kita punya senjata yang mungkin bank lain nggak miliki ya, KUR super mikro ya, dengan suku bunga dibayar 6%, ini sangat susah bagi pesaing event digital bank untuk menyaingi dari sisi loan disbursement ya. Jadi kita punya kuota 40 triliun di KUR super mikro, kita punya kuota 110 triliun di KUR mikro dengan nasabah hanya bayar 6%. Nah, ini sangat susah untuk sebagai entry barrier. Namun demikian, terus kita melakukan inovasi ya, atau kolaborasi ya, dengan Gojek, Grab, Shopee, Tokopedia dalam penyaluran KUR ya. Jadi contohnya dengan Shopee, Tokopedia kita kolaborasi. Kita bisa memberikan merchant yang memiliki good feedback dari pembelinya, kita bisa berikan KUR ya. Tetap loan underwriting prosesnya di BRI ya. Dengan Gojek dan Grab juga kita bisa memberikan mereka pinjaman KUR ya, dengan bunga 6% ya. Tapi kita memiliki yield yang 16%. Ini salah satu contoh kolaborasi antara BRI, partnership dengan BRI dan e-commerce dan ride hailing kayak Gojek dan Grab untuk terus memberikan value proposition baru ya untuk men-serve digital loan. Selain juga kita memiliki digital loan produk sendiri ya. Jadi itu mungkin contoh-contoh bagaimana kita terus meningkatkan inisiatif dan inovasi di digital. Selain juga kita melalui API, BRI API, itu banyak ekosistem digital yang dapat dengan mudah terkoneksi dengan layanan BRI ya. Jadi saat ini udah 239 total partners menggunakan service BRI. Jadi BRI, ini cara BRI mendemokratis service ya. Jadi BRI kita nggak perlu di depan, kita cukup terhubung dengan API, tapi
ekosistem, fintech e-commerce, transportasi ekosistem, begitu transaksi perbankan, muaranya itu di BRI. Jadi ini strategi BRI di tengah persaingan digital saat itu. Mungkin itu Reza. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Jadi all in all bisa dikatakan bahwa memang segmen antara holding Ultra Micro ini dengan Agro sendiri memang beda ya. Karena Agro ditarget digital bank dan lebih menyasar ke gig ekonomi gitu ya Mas. Apa namanya? Segmen-segmen gig ekonomi. Oke, mungkin sesi terakhir nih Pak Ahmad, Mbak Eka, ini dari Mas Marta, ini sepertinya yang memang paling ditunggu oleh trader sih untuk mengetahui potensi pergerakan dari saham BRI. Mungkin di sini saya juga mau state di awal bahwa ini bukan rekomendasi dan juga tidak berkaitan dengan analisa fundamental ya, karena pendekatan ini benar-benar murni pure technical. Jadi saya juga mau state bahwa walaupun kami dikarenakan juga kami terafiliasi, maka equity research kami ya tidak mengcover Bank BRI. Itu juga sesuai dengan ethics yang ada di capital market. Tapi untuk membahas chartnya ini satu sisi yang berbeda dan harusnya ini bisa kita lihat, dan balik lagi ini bukan rekomendasi tapi lebih kepada update dari candlestick yang yang saat ini sedang sedang terjadi di saham Bank BRI. Mungkin untuk mempersingkat waktu, Mas Marta, monggo dipersilakan untuk update technical chart-nya, Mas Marta. Ya, oke. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Terima kasih Pak Reza, terima kasih Mbak Eka, dan yang saya hormati Pak Ahmad selaku Investor Relation dari BRI. Izin Pak untuk share potensi technical view dari ini ya, saham Bank BRI. Baik, di sini kalau kita lihat secara teknikal saham Bank BRI ini dalam fase bearish ya, dalam jangka menengah, fase tren turun, dan juga sempat pada perdagangan di bulan Juni, ini sepanjang bulan Juni ini terbentuk pola mini double top juga di sini, dan saat ini pergerakan saham Bank BRI harusnya sudah price in ya, target dari pola mini double top yang sebelumnya terbentuk, dan saat ini cenderung bergerak konsolidasi di area support kuat 3880 hingga 3910, dan juga ada indikasi saham Bank BRI secara teknikal ini ada potensi juga akan terbentuk double bottom ya, yang mana itu adalah pola reversal bullish lagi ya dalam jangka pendek. Dan kalau kita lihat dalam seminggu terakhir, penurunan saham Bank BRI ini tidak diikuti dengan volume transaksi yang cukup tinggi ya, di atas rata-rata, masih cukup stabil. Hal ini mengindikasikan baik ya di saham Bank BRI. Lalu tren MACD ini masih terlihat masih negatif, namun di sini stokastik atau momentum stokastik dan juga RSI ini sudah mulai masuk ke area netral, cenderung konsolidasi, sehingga Bank BRI ini diprediksi dalam jangka pendek ini cenderung bergerak konsolidasi di area 3880 hingga 3910. Jika Bank BRI dapat breakout atau break level psikologis Rp4.000, maka terdapat peluang Bank BRI akan melanjutkan reversalnya atau kenaikan jangka pendeknya hingga sampai ke area 4.100 hingga 4.200. Level 4.200 ini juga ada gap ya Bapak Ibu sekalian, sehingga ini ada PR untuk saham Bank BRI untuk ditutup ke depannya, dan ini juga mendorong potensi reversal untuk saham Bank BRI ya. Level 4.200 ini juga ini adalah level penting titik balik untuk BRI. Jika BRI ini berhasil melewati level 4.200, maka terdapat peluang BRI akan terjadi pembalikan arah tren yang sebelumnya tren turun ya, yang ke menengah. Jika dia dapat breakout 4.200, maka akan menjadi tren naik ya, atau tren bullish dengan target terdekat di area 4.290 hingga sampai 4.400. Menurut saya untuk strategi yang saat ini cocok di saham Bank BRI adalah mungkin buy on weakness di saham Bank BRI di area support kuatnya yaitu 3880 3910, atau buy on break di area 4.000-an ya. Namun sekali lagi
Ini bukan ajakan untuk membeli maupun menjual ya Bapak Ibu sekalian, tetap keputusan beli maupun jual kepada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ini hanya sebagai view atau map-nya Bapak Ibu sekalian untuk melihat potensi pergerakan saham Bank BRI ke depannya seperti apa. Kira-kira itu technical view dari saya. Saya akan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akan kembalikan ke Pak Reza. Ya, terima kasih Mas Marta. Ya, jadi memang kalau dilihat dari chartnya nih, ya saya juga sedikit-sedikit sih belajar chartnya, harusnya ini ya formasi double bottom nih setelah mini double top. Jadi mungkin angka psikologis 4.000 nih kalau breakout harusnya jadi booster untuk bisa rally dan menutup gap nih. Gap itu yang ada kalau nggak salah di 4.200-an ya. Ya. 4.200, dan kalau breakout lagi next targetnya itu akan balik menguji double top yang sebelumnya udah terbentuk di kisaran 4.400 4.500 mungkin ya. Oke, baik Mas Marta, terima kasih banyak. Mungkin untuk acaranya saya kembalikan lagi nih ke Mbak Mita selaku yang punya hajat nih, Pak Ahmad kebetulan. Oke, Mbak Mita, dipersilakan karena waktunya juga udah pas, sudah jam 5. Terima kasih Pak Ahmad, Mbak Eka, Mas Marta. Monggo Mbak Mita dipersilakan, terima kasih. Terima kasih banyak Pak Reza dan Pak Ahmad juga atas paparannya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, ini karena sudah jam 5 ya, dan Pak Ahmad sudah ditunggu meeting selanjutnya ya Pak. Terima kasih banyak Pak Ahmad sudah menyempatkan dan juga Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya di Investor Series kali ini. Karena Investor Series kemarin, kalau misalnya pada ingat, kita sempat mengundang BRIS dan habis itu besokannya rally. Kita lihat ya apakah BBRI akan mengulang keajaiban yang sama ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu, Pak Ahmad, Mbak Eka, Marta, Pak Reza. Sampai ketemu lagi di Investor Series selanjutnya. Saya minta undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, Pak Ahmad. Terima kasih Pak Ahmad, Pak Reza, Sehat selalu. Mbak Mita. Iya, sama-sama.